Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Pagi, Pak. Oke. Pada hari ini kita kembali pada pertemuan Zoom melalui link Zoom kita pada hari ini, pada pagi hari ini, sekaligus sebagai hari yang terakhir dari perkuliahan kita menjelang ujian akhir semester yang akan Anda lakukan pada minggu yang akan datang. Pertemuan terakhir ini, sebagaimana juga pertemuan kita yang lalu, adalah untuk mengulang kembali, mereview kembali, meninjau kembali apa-apa yang sudah kita diskusikan atau apa-apa yang sudah kita sampaikan atau saya sampaikan terkait dengan konten mata kuliah kita dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Tujuan review ini adalah untuk menyegarkan, sebagaimana juga sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, penyegaran itu penting untuk membekali setidaknya pemahaman tentang penelitian kualitatif ini sebagai bekal Anda masuk ke penelitian yang sesungguhnya menjelang ujian skripsi ya, atau menjelang penyusunan skripsi Anda masing-masing. Dalam pertemuan yang terakhir ini, saya mulai dari qualitative data collection methods, yaitu metode pengumpulan data kualitatif, yang kalau di data kita, di dalam perkuliahan kita itu adalah pertemuan ke-8 atau ke-9. Karena apa? Karena pertemuan pertama sampai ke-7 kemarin sudah kita selesaikan pada review pada minggu yang lalu. Sebetulnya pada pertemuan hari ini seyogyanya kita akan melaksanakan diskusi kelompok untuk menyampaikan hasil penelitian yang sudah saya tugaskan pada teman-teman semua pada masing-masing kelompok, sehingga tugas itu dipresentasikan pada hari ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, saya lebih memilih kita mereview mata kuliah kita sebelumnya, mengingat model atau metode Google Classroom maupun Zoom itu tidak begitu efektif atau sekurang-kurangnya belum begitu efektif dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan di Indonesia maupun di Sumatera Utara hari ini, mengingat ini sesuatu yang baru atau new normal, kehidupan new normal kita dengan memanfaatkan teknologi Google Classroom maupun Zoom. Kelemahan-kelemahan itulah yang memaksa kita mesti mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan, karena tanpa itu kami yakin Anda kesulitan dan kami juga kesulitan. Apalagi dengan Google Classroom yang pasif, tidak ada interaktif, tanya jawab melalui chatting dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu tentu membawa kelemahan-kelemahan tertentu, termasuk Zoom yang meskipun kita tatap muka secara virtual, namun semua itu juga masih menemukan kendala-kendala, baik kendala karena jaringan, kendala karena kegiatan, kendala karena tidak di dalam satu ruangan, sehingga persiapan dan kesiapan kita tidak mumpuni, tidak memadai. Oleh karena itu, pada pertemuan terakhir ini, saya juga akan kembali menyampaikan review
tinjauan terhadap perkuliahan kita sebelumnya, sekurang-kurangnya dari pertemuan ke-8 sampai yang terakhir nanti, atau sampai pada simpulan. Baik, di dalam pertemuan ke-8 itu kita membahas tentang qualitative data collection methods atau metode pengumpulan data kualitatif. Sesuatu metode yang sangat berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Quantitative data collection methods. Jadi ada dua pendekatan yang umum di dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan Anda, saya kira sudah menemukan kedua-duanya karena sebelumnya Anda sudah belajar tentang kuantitatif, sekarang Anda belajar kualitatif. Tinggal memilih mana yang Anda butuhkan untuk masuk pada penelitian yang sesungguhnya menjelang Anda menyelesaikan skripsi atau mendapat gelar sarjana. How does the data in qualitative research look different? Memang jelas akan ada perbedaan antara data kualitatif dengan data kuantitatif. Seperti apa perbedaan data itu? Data is subjective, systematic. Data kualitatif ini adalah data yang subjektif. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh Anda sendiri. Jadi kalau Anda menggunakan penelitian kualitatif, use the qualitative research methods, maka semua itu sangat subjektif. Karena apa? Karena sejak awal masuk ke lapangan, apakah wawancara maupun observasi, subjektivitas si peneliti itu berjalan. Jadi sangat bergantung dari kemampuan Anda untuk menganalisis atau membaca situasi. Data is subjective. Jadi Andalah subjeknya untuk menilai objeknya. Objeknya itu, objek penelitian kita itu berupa situasi, kondisi, dan responsi dari informan yang kita wawancarai. Bandingkan dengan kuantitatif yang mungkin lebih objektif. Karena data disimpulkan dari objek yang muncul di lapangan. Sementara data kualitatif ini, subjektifnya itu bukan karena kita tidak objektif, berdasarkan objektivitas data yang kita miliki itulah kita bisa menyimpulkan. Dan bisa saja kesimpulan dari masing-masing peneliti dalam objek yang sama itu bisa berbeda-beda. Sistematik dan sistematis, karena kita ada di dalam suatu ruang lingkup. Biasanya orang kualitatif itu melihat sesuatu itu secara holistik, secara sistematis. Sesuatu yang bertali temali. Tidak mungkin suatu kejadian lahir tiba-tiba saja kejadian itu. Tapi ada yang mempengaruhinya, ada lingkungannya. Describes life experience and gives them meaning. Describes, menggambarkan pengalaman kehidupan, life experiences. Jadi orang-orang kualitatif itu berupaya menjelaskan, menggambarkan pengalaman kehidupan. Apa yang Anda dapati ketika Anda mengobservasi satu lingkungan, satu soal, satu masalah, satu situasi, Anda menuliskan secara rinci pengalaman-pengalaman apa yang kita peroleh. And gives the meaning, dan kita memberi pengertian, memberi arti terhadap pengalaman kehidupan itu.
contoh saat kita melihat kehidupan kehidupan satu kelompok PNS di Kelurahan Asam Kumbang. Mungkin di Kelurahan Asam Kumbang itu ada 4-5 orang pegawai negeri sipil. Kita mau melihat bagaimana pengalaman mereka dalam menghadapi pandemi. Sekarang namanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi semua kegiatan masyarakat dibatasi karena pandemi kita meledaknya luar biasa. Dan hari ini kita bersyukur karena kita menjadi juara dunia di dalam soal pandemi ini. Kita melampaui semua negara yang ada, tingkat keterinfeksian, penularan. Hari ini kita menjadi juara di dunia ini, nggak ada yang mengalahkan kita. Satu hari bisa kena terinfeksi 47.000 orang satu hari, dan ribuan orang, di atas lebih dari 1.000 orang kematian setiap harinya. Itu sesuatu yang mengerikan sebetulnya, dan itu salah satu yang terbesar di muka bumi ini. Anda bisa bayangkan, kita negara India itu sangat luas, penduduknya 2 miliar, Cina itu di atas 2 miliar. Anda bisa bayangkan kita yang penduduknya 270 juta, tapi kita melampaui penduduk yang 2 miliar. Bisa dibayangkan nggak bagaimana mengerikannya? Itu sebabnya pemerintah tidak punya cara yang lain kecuali menerapkan PPKM. Describes life experiences. Jadi kalau Anda ingin memeriksa, meneliti bagaimana pengalaman si pegawai negeri sipil yang mau kita teliti ini terhadap respon mereka dalam menangani PPKM, Anda lihat dari kehidupan langsung mereka yang bisa kita lihat. And gives the meaning, dan beri arti. Oh ya, ternyata mereka memang serius ya menghadapi ini, dan mereka ternyata sangat fokus, sangat concern, dan sangat perhatian. Betulkah itu gitu? Atau sebaliknya, oh ternyata mereka ini hanya main-main saja, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mencatat semua perincian life experiences. Jadi kalau Anda melakukan penelitian itu sangat cermat, bukan penelitian yang pengalaman itu dicatat dengan sangat cermat, bukan yang secara umum. And gives the meaning, dan beri penilaian Anda terhadap soal itu. Data in qualitative research are typically words. Nah, typical data penelitian kualitatif itu word, kata-kata, versus numbers in quantitative research. Jadi berlawanan dengan penelitian kuantitatif yang menonjolkan numbers, jumlah, angka. Jadi kalau data kualitatif ya kata-kata. Jadi semua orang yang bergerak Anda catat saja. Apa yang kita observasi itu kita catat. Kata-kata itulah data kita. Oke, kita akan berakhir 10 menit lagi. Kita akan bersiap-siap untuk masuk babak kedua karena kita menggunakan link yang tidak bayar atau premium. Data in qualitative research are typically words versus numbers in quantitative research. Yang keempat, apa bedanya dengan kuantitatif? Focus on the whole and holistic. Jadi data kualitatif itu menyeluruh, melihatnya secara menyeluruh. Anda nggak bisa melihat sepotong-sepotong. Jadi kenapa kalau orang kuantitatif kan bertanya begini, untuk memeriksa apakah satu kelas kita, apakah Anda ini sudah
sudah makan atau belum, saya akan bertanya kepada Anda sederhana, apakah Anda sudah makan? Anda akan jawab, dari peserta kita berapa hari ini? Sorry, 38. Dari 38 orang ini, yang menjawab, kalau pertanyaan saya, apakah Anda sudah makan? Yang menjawab sudah itu 30 orang. Katakanlah demikian, yang tidak menjawab itu, belum makan itu 8 orang. Saya bisa simpulkan, hampir semua teman-teman yang ikut kelas metode penelitian administrasi publik hari ini sudah makan, sudah sarapan. Itu kesimpulannya. Karena saya sudah tanya, dan ternyata jawabannya 30 orang sudah sarapan, 8 orang belum. Saya bisa simpulkan dengan kata-kata bahwa hampir semuanya. Hampir semuanya. Kenapa? Karena tidak semuanya. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif fokus on the whole and holistic, kita nggak bisa berhenti sampai pada mereka sudah makan. 30 orang sudah makan, 8 belum. Tapi kualitatif ingin mengetahui lebih dalam. Ya, pertanyaannya, kenapa belum makan? Kenapa Anda sudah makan? Nah, itu. Karena itu, penelitian kualitatif ini lebih mendalam, melihat kalau belum makan, apa yang melatari belum makannya itu. Apa sebab-sebabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya, data incorporate perception and beliefs of research and participant. Jadi, data itu incorporate perception, berhubungan dengan persepsi dan kepercayaan dari peneliti, persepsi dan keyakinan dari peneliti, dan peserta, dan objek yang mau kita teliti. Jadi, kalau Anda ditanya, kenapa Anda belum makan? Sebentar, ada yang dua yang belum masuk ini, supaya kita admit dulu, kita terima. Oke. Kenapa Anda belum makan? Terus Anda jawab, ya memang belum makan. Gitu. Yang satu lagi, saya sebetulnya bawa sarapan, Pak, tapi saya belum makan karena saya menunggu teman. Jadi ada banyak persepsi, ada banyak jawaban di dalam kepala orang yang mau kita tanya. Memang begitu. Dan persepsi itu bisa berbeda-beda tergantung keyakinan masing-masing orang. Jadi kalau saya tanya, apakah Anda bertuhan? Oleh orang yang memiliki 5 agama yang berbeda yang saya tanya, semuanya akan berbeda. Semuanya akan berbeda. Pada penelitian kualitatif itu adalah sesuatu yang biasa, nggak masalah. Perbedaan itu justru dihargai di dalam penelitian kualitatif. Jadi apa yang menonjol di lapangan, di empirisnya, di fakta objektifnya, itu yang dikemukakan, yang ditonjolkan. Jadi Anda nggak usah khawatir. Memang demikian. Karena itu kita perlu mendalami. Kalau memang dari jawaban-jawaban informan yang kita tanya itu belum memuaskan dari kita. Kita belum puas dengan jawaban-jawaban itu. Masih banyak hal yang menurut kita masih belum kita telusuri. Silakan dikonfirmasi lebih jauh atau kepada orang yang lain. Baik. Cara kita mendapatkan data, qualitative data collection. Pengumpulan data kualitatif itu menurut banyak pengamat, menurut banyak akademisi,
menurut banyak peneliti, ini saya ambil dari blognya Question Pro ini, satu blog tentang riset, itu umumnya ada 4 metode. Bisa interview, bisa survei, Anda bisa interview itu wawancara, Anda bisa survei untuk mengumpulkan data. Anda juga bisa melakukan focus group discussion, FGD, undang 8-10 orang untuk mengkonfirmasi data yang sudah kita peroleh, betul atau enggak. Yang keempat, Anda juga bisa observasi. Observation itu mengamati. Ini empat metode yang bisa digunakan, yang Anda bisa gunakan dalam penelitian kualitatif ketika Anda memilih metode kualitatif dalam melaksanakan penelitian yang akan Anda lakukan, dimanapun itu. Dan kemarin saya sudah jelaskan bahwa kenapa kita pilih kualitatif, karena alasan-alasan yang khasnya kualitatif. Karena kita ingin fokus, ingin memperoleh pendalaman satu masalah. Masalah itu tidak bisa dipecahkan dengan kuantitatif. Sifatnya kasuistik. Kita bukan mau mengeneralisasi. Apa yang terjadi di Kelurahan Asam Kumbang yang mau kita teliti, kita nggak bisa katakan seluruh kelurahan di Kota Medan. Tidak, hanya khusus untuk Kelurahan Asam Kumbang itu. Begitulah respon masyarakat, respon PNS terhadap pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan hari ini. Jadi kita hanya mau melihat itu saja. Kita nggak perlu menghubungkannya dengan kelurahan yang lain, karena nggak penting dalam kualitatif itu dihubungkan. Kalaupun ada kesamaan, mengeneralisasi itu bisa saja, tapi kita bukan tujuannya untuk menyatakan bahwa temuan kita di Kelurahan Asam Kumbang mewakili seluruh kelurahan. Tidak. Itu bukan khasnya kualitatif. Itu khasnya kuantitatif, karena itu mereka punya sampel dari suatu populasi yang besar, mereka ambil sampel untuk menyimpulkan. Jadi kalau misalnya orang Indonesia jumlahnya 270 juta hari ini, kita mau meneliti tingkat kenyamanan orang Indonesia pada masa pandemi misalnya gitu. Kita nggak perlu datang ke 270 juta orang Indonesia ini sampai meninggal 4 kali, balik-balik hidup mati nggak akan tuntas gitu, mendatangi mereka dan mewawancari mereka bagaimana persepsi mereka, kenyamanan mereka dalam masa pandemi. Tapi kita bisa ambil sampel, makanya orang kuantitatif ambil sampling, ambil sebagian yang akan mereka tanyakan kepada 270 juta orang. Mungkin cukup 5.000 orang saja untuk memastikan bahwa orang Indonesia itu seperti ini. Persepsi mereka, kenyamanan mereka atas situasi pandemi hari ini. Dan itu sah secara kuantitatif, secara data, dan itu bisa dipublikasi dan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Anda nanti menemukan para peneliti menyatakan, oh orang Indonesia itu sangat tidak nyaman dalam masa pandemi sesuai dengan penelitian kami, itu semuanya sudah melewati metode dan prosedural penelitian yang ketat. Jadi mereka sudah sah mengatakan orang Indonesia, satu Indonesia ini